어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Pada gambar ini menjelaskan bagaimana cara bakteri untuk menginfeksi tanaman singkong. Bakteri merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang tidak bisa dilihat langsung oleh mata. Sehingga kita membutuhkan mikroskop untuk melihat bakteri. Kenapa kita membutuhkan mikroskop? Karena bakteri memiliki ukuran 0,12 mikron sampai ratusan mikron, yang mana ia bisa disebut sebagai organisme uniselular yang bersel satu, tidak mempunyai klorofil, tubuhnya yang sangat kecil, ia juga prokariot atau tidak mempunyai membran inti sel, dan memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam seperti basil, kokus, prilum, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat kan, di bakteri tersebut ada kayak rambut-rambut gitu, ha? Nah, rambut-rambut itu yang bernama adalah flagella, yaitu alat gerak bagi si bakteri. Bakteri memiliki organ yang bernama pili. Pili ialah tonjolan kecil yang menyerupai rambut yang muncul dari permukaan sel luar dan lebih pendek dari flagella. Nah, fungsi dari pili ini untuk membantu bakteri menempel pada sel dan permukaan lainnya. Contohnya aja, ketika teman-teman mencuci wastafel, nah ada lengket-lengket gak sih waktu bersihin wastafel tersebut? Nah, itu pili yang dikeluarkan oleh bakteri sehingga menghasilkan lendir atau lengket-lengket seperti itu. Next, lanjut, bagaimana cara bakteri menginfeksi tanaman. Nah, ini untuk sebagian tanaman, salah satunya seperti singkong. Tahu kan singkong? Ya, tanaman yang banyak banget ditanam atau tumbuh dengan sendirinya di sekitar rumah. Bakteri dapat menginfeksi tanaman bisa melalui luka akibat gigitan dari vektor atau bisa luka akibat tangan manusia yang jahil. Selain itu, bakteri bisa masuk melalui lubang-lubang alami pada permukaan tanaman. Contohnya pada stomata atau Hithatoda. Nah, stomata itu berada di daun, sedangkan Hithatoda itu berada di daun. Kenapa dan bagaimana caranya bakteri bisa masuk? Nah, sini Nada jelasin. Cara bakteri masuk ke dalam jaringan tanaman khususnya pada permukaan daun yang ada stomata ataupun Hithatoda. Saat pagi hari, daun itu mengeluarkan yang namanya uap atau embun, yang mana embun itu mengandung air. Nah, saat itu flagella dari si bakteri berjalan mendekati air pada daun. Nah, menempellah dia pada air tersebut, dan pada siang hari air tersebut kembali diserap oleh si daun pada tanaman. Masuklah air beserta bakteri pada lubang stomata ataupun lubang Hithatoda. Nah, pada saat itu bakteri mulai nih mencari sel atau jaringan yang cocok untuk dia menginfeksi si tanaman tersebut. Ketika sudah cocok pada jika sudah cocok dalam salah satu jaringan atau sel pada tanaman, dia mulai nih mempermainkan perannya sebagai mikroba yang mampu merusak sel tanaman. Bakteri tersebut mengeluarkan senyawa-senyawa yang mampu merusak jaringan tanaman. Contohnya jaring, sehingga nantinya ia akan menginfeksi jaringan tanaman tersebut yang membuat beberapa jaringan tanaman menjadi nekrosis, hipoplasia, ataupun hiperplasia. Setelah menyebabkan kerusakan pada jaringan tanaman, mulailah timbulnya gejala pada luar tanaman. Gejala sendiri ialah perubahan morfologi yang nampak secara visual atau yang nampak oleh mata, yang mana itu pengaruh dari infeksi dari bakteri. Sedangkan untuk tanda yang dikeluarkan oleh infeksi dari bakteri tersebut ialah terdapatnya lendir atau bau yang busuk akibat cairan yang dikeluarkan oleh bakteri. Menurut National Library of Medicine yang merupakan perpustakaan online berisi literatur ilmiah internasional. Dalam salah satu jurnal internasional yaitu Molecular Plant Pathology yang diterbitkan 2021 dengan judul Indonesianya Penyakit Singkong yang disebabkan oleh Xanthomonas axonopodis PV manihotis mengatakan bahwa gejala yang disebabkan oleh bakteri gram negatif dari Xanthomonas axonopis ialah 1. Hawar layu mati pucuk dan mikrosis jaringan pembuluh kedua pada daun bintik mikrotik ramping menjadi terlihat dibatasi oleh urat yang lebih kecil dan tersebar tidak teratur, dan untuk bagian lamina bintik-bintik ini sering dikelilingi dengan klorosis. Bahkan ada kumpulan eksudat getah di sepanjang luka dan urat melintang pada daun yang dimulai dengan cairan berwarna keemasan yang kemudian mengeras membentuk endapan berwarna kuning. Selain itu, batang muda dan tangkai daun mungkin mengalami keretakan setelah serangan sehingga mengeluarkan getah juga.